Berdiri. Ngaturang panganjali umat. Beri salam. Oke, selamat siang semua. Luar biasa, tetap semangat, salam menanjak. Oke, bagaimana kabarnya semua? Baik. Ibu lihat ada satu orang yang ke sekolah, yaitu Krisna Nita. Ada yang tahu temannya berapa? Jadi, kita akan memulai pembelajaran kita pada hari ini dengan bersama Ibu kembali di pelajaran kita, yaitu bumi dan tata surya. Sudah belajar semua? Tapi sebelum itu, kita mau pemanasan terlebih dahulu untuk ice breathing. Untuk Soma bisa pimpin ice breathing bersama Ibu. Ice breaking kita kali ini yaitu tepuk tangan. Jadi silahkan kalian berdiri terlebih dahulu. Ice breakingnya itu yaitu tepuk 1 sampai tepuk 5. Jadi Soma sebagai pemimpin kalian. Jadi kalau untuk tepuk 1, jadi otomatis tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Terus tepuk 4. Tepuk 5. Sampai sana paham? Tapi tepuknya harus cepat dan akan dipimpin oleh Soma. Untuk Soma bisa ya. 1, 2, 3, 1. Dibebaskan. 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 2, 4, 5, 1, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 5, 1, 2, 3. Oke. Kita memulai materi kita yang pertama yaitu bumi dan tata surya. Tapi sebelum itu kita harus tahu capaian pembelajaran kita dan tujuan pembelajaran kita hari ini. Untuk capaian pembelajaran, Ibu minta tolong kepada saya Arta membacakan capaian pembelajaran kita hari ini. Capaian pembelajaran peserta didik mengkolaborasikan pemahamannya tentang positif negatif bumi, bulan, matahari dalam sistem tata surya dan memahami struktur lapisan bumi untuk menjelaskan fenomena alam yang terjadi dalam rangka mitigasi bencana. Terima kasih Cahaya Arta. Selanjutnya Pande bisa dijelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, jawaban. Tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis fenomena alam terkait posisi relatif bumi, bulan, matahari dalam sistem tata surya. Oke, terima kasih jawaban. Jadi itulah capaian pembelajaran dan tujuan
saya. Ilham. Tata surya merupakan kumpulan benda langit. Sekumpulan benda langit. Yang lainnya? Eli. Tata surya adalah sekumpulan benda langit yang terdiri atas matahari sebagai pusat dan planet mengelilingi berdasarkan orbitnya masing-masing. Oke, benar sekali. Jadi tata surya adalah sekumpulan benda langit yang terdiri dari matahari sebagai pusat dan planet lain mengelilingi. Kemudian, tata surya tidak langsung terbentuk dong saat ini. Dia tidak ada 8 planet dan ada 1 matahari. Tentu ada asal mulanya. Asal mulanya yaitu ada 2 teori yang Ibu terangkan di slide. Ada yang bantu Ibu untuk teori nebula itu bagaimana? Baby. Teori nebula itu seperti sekumpulan kabut, ya, sekumpulan kabut. Sekumpulan kabut gas. Terima kasih. Jadi teori nebula itu adalah asal mula pembentukan planet atau tata surya terbentuk dari kabut gas. Yang kedua ada teori Big Bang. Ardi? Teori Big Bang adalah meledaknya atom karena panas. Ya, kata kunci di teori Big Bang itu adalah ledakannya. Ledakan apa itu? Ledakan atom. Ya, ledakan atom raksasa. Itu untuk asal mula terbentuknya tata surya kita. Dan kita masuk ke bagian-bagian yang ada dalam tata surya. Yaitu yang pertama yaitu matahari sebagai pusat. Ayo kita bahas mengenai 8 planetnya. Planet pertama yang paling terdekat dengan matahari. Merkurius. Penjelasan Merkurius angkat tangan. Kayata. Merkurius merupakan planet yang paling dekat dengan matahari. Merkurius hanya sedikit lebih besar daripada bulan. Oke, Merkurius adalah planet yang terdekat dengan matahari. Apakah planet Merkurius itu planet terpanas? Kenapa? Angkat tangan dijelaskan. Rahma. Karena lapisan atmosfer dalam planet Merkurius tebal sehingga tidak menjadi planet panas. Kita lanjutkan ke planet yang kedua. Planet yang kedua adalah Venus. Penjelasan Venus. Mari. Planet Venus merupakan planet paling dekat dengan bumi dan planet kedua dari matahari. Planet Venus ini merupakan planet yang memiliki periode rotasi lebih lama daripada revolusi. Dapat dilihat dengan mata telanjang bumi, sering disebut dengan bintang fajar. Oke, terima kasih. Jadi planet Venus itu adalah planet terpanas. Dan selanjutnya planet apa? Yang ketiga? Bumi. Planet Bumi adalah planet tempat tinggal kita. Sebagai sumber kehidupan di bumi, yaitu lebih banyak apanya? Air, oksigen. Itu untuk mendukung kita kehidupan di bumi. Kemudian planet selanjutnya ada planet Mars. Apa itu planet Mars? Jadi Mars merupakan sebuah planet yang kerap disebut dengan planet berkarat atau merah. Hal ini disebabkan oleh permukaannya yang ditutupi oleh besi oksida. Jika besi dioksidasi maka akan berkarat. oke. Planet Mars itu merah dikarenakan ada kandungan besi oksida di permukaannya. Kemudian lanjutkan. Planet Jupiter penjelasannya. Planet terbesar dan oke. Planet Jupiter. Kemudian selanjutnya Saturnus. Planet Saturnus itu planet tercantik dikarenakan memiliki cincin yang terbuat dari gas apa? Debu dan gas beku. Kemudian gasnya apa namanya? Hidrogen dan helium. Kemudian ada planet Neptunus. Uranus. Planet Uranus. Penjelasannya bagaimana? Tangannya?
Dan untuk menjawab masalah kita saat ini mengenai Mars apakah layak untuk dihuni, kita bentuk kelompok sebanyak 4 kelompok. Jadi silakan duduk bersama kelompoknya dan kerjakan LKPD. Bisa kita lanjutkan? Baik, kita akan melanjutkan dengan mengerjakan LKPD karena kalian sudah membentuk 4 kelompok. Jadi untuk kelompoknya Ratna, kelompok 1, kelompoknya Feby, kelompok 2, kelompoknya Mari, kelompok 3, dan kelompoknya Mete, kelompok 4. Silakan baca petunjuk LKPD dan langsung dikerjakan. Oke, bisa langsung dikerjakan. Tolong disiplinnya mengerjakan LKPD. LKPD-nya boleh dilepas untuk mempermudah kalian mengerjakan. Silakan. Oke, waktunya sudah habis. Kita akan bahas bersama-sama. Sama-sama bahasnya. Untuk soal yang pertama mengenai apa saja kelebihan dan kekurangan Mars, apakah Mars itu layak untuk dihindari? Kelompok siapa yang bisa? Dewi. Dari planet Mars mempunyai kelebihan dan kelemahan dapat dimiliki oleh manusia. Jawaban: kelebihan. Planet Mars memiliki kandungan air, kelembapan yang dapat mencapai 80 sampai 100%. Selain itu, planet Mars layak dihuni karena memiliki atmosfer yang mengandung oksigen meskipun lebih tipis dari bumi. Kelemahan: planet Mars juga tidak ideal untuk dihuni karena suhu udaranya rendah, tekanan udara rendah, dan sebagian komposisinya adalah karbon dioksida. Terima kasih. Terus yang lain bagaimana? Ada penambahan, Nadine? Silakan. Kelompoknya. Baik, dari permasalahan yang ada di atas, apa kelebihan dan kelemahan yang dapat dihuni oleh manusia di planet Mars? Terdapat komponen yang mempunyai kelebihan dan kekurangan yang dapat dihuni oleh planet Mars, yaitu adanya tanda-tanda terdapat air di sedimen tanah pada cekungan ledon di planet Mars. Namun adanya tanda-tanda terdapannya air ini tidak memungkinkan adanya kehidupan di planet Mars karena radiasi tekanan udara yang sangat minim dan atmosfer hanya 0,1% oksigen dan juga gravitasi yang hanya 38% dari gravitasi bumi serta oksigen yang kurang tercukupi yaitu 1/10%. Oke. Itu untuk jawaban dari kelompok Feby dan kelompok Nadine. Kelompok yang lain bagaimana? Kita mendapatkan kelebihan dan kekurangan dari planet Mars. Jadi kelebihannya bisa dijelaskan kelebihannya apa tadi? Ada kandungan. Ada planet Mars dikata layak dihuni karena memiliki
kelembapan yang mencapai 80 hingga 100% dan suhu udara yang hangat di siang hari. Ya. Jadi bisa ibu simpulkan bahwa kelebihan di planet Mars itu ada air, oksigen. Oksigennya dari mana? Dari kandungan besi oksidanya. Terus ada kelembapannya yang lebih tinggi daripada bumi. Kemudian untuk kekurangannya ya Mas, apa saja? Karena suhu udara Karena kekurangan oksigen yang hanya 0,1%. Kekurangannya apa? Kurangnya oksigen yang hanya 0,1%. Oke. Jadi adanya kekurangan oksigen walaupun dia permukaannya itu terdapat besi oksida. Terus bisa kita simpulkan bahwa planet Mars apakah layak dihuni atau belum bisa dihuni? belum bisa, tapi untuk mengubahnya bisa. Untuk mengubah hal tersebut, lingkungan Mars menjadi zona yang lumayan layak dihuni karena beberapa mengusulkan proses terraforming yang melibatkan penebalan atmosfer dan kemungkinan mencairnya es untuk melepaskan air. Mars diyakini sebagai planet yang paling efektif untuk terraforming karena jaraknya dari bumi paling efektif dan suhu atmosfernya relatif dapat diubah. Oke, terima kasih Feby atas jawabannya. Jadi kesimpulan kita bahwa planet Mars untuk saat ini belum bisa dihuni. Karena ada beberapa oksigen dan lapisan atmosfernya yang perlu kita teliti lebih lanjut nanti oleh ahli dan juga akan bisa dihuni. Dan akan bisa dihuni dari perbaikan oksigen maupun penambahan air di dalam. Bisa dipahami? Bisa dilanjutkan ke soal nomor 1. Galang, ngomongnya Baby, persilakan. Apa yang membuat peneliti mencari planet baru selain bumi sebagai tempat tinggal makhluk hidup? Jawaban, karena populasi manusia akan terus meningkat dan SDA akan terus berkurang seiring meningkatnya populasi manusia. Oke. Para peneliti mencari planet baru untuk dihuni dikarenakan sumber daya manusia yang di bumi sudah semakin banyak. Kemudian apa lagi? Ada tambahannya nih, apa lagi? Sumber daya alam yang berkurang. Sumber daya alamnya semakin menipis. Ada lagi? Karena es yang berada di kutub utara lama-kelamaan akan mencair karena pemanasan global yang meningkatkan air. Adanya pemanasan global sehingga itu akan mempengaruhi suhu yang ada di bumi. Kemudian ada lagi satu tambahan apa? Perkembangan apanya? Perkembangan untuk meneliti teknologinya. Jadi itu salah satu alasan para ahli mencari planet lain untuk dihuni, yaitu perkembangan teknologi.
planet dengan diameter 1 km, ada Ceres dan ada Pallas yang memiliki luas. Ya, asteroid itu adalah benda langit yang juga mengelilingi matahari. Kemudian ada benda langit selanjutnya yaitu meteoroid, meteor dan meteorit. Apa perbedaannya teman-teman? Perbedaannya? Meteoroid berarti yang materinya di sedangkan meteor sudah berada di dalam atmosfer dan meteorit sudah berada di permukaan bumi. Oke, benar sekali. Jadi meteorit itu adalah benda langit yang masih berada di luar angkasa. Kemudian meteor, benda langit yang sudah memasuki atmosfer dan sudah habis di atmosfer. Kenapa dia bisa habis di atmosfer? Karena Terbakar. Kenapa dia bisa terbakar? Karena apa, Baby? Karena tekanan yang dia menyebabkan terjadinya pembakaran Tekanan dan pembakaran. Pembakaran itu terjadi karena dia bergesekan di atmosfer. Kemudian ada meteorit. Meteorit itu adalah sisa dari batu angkasa atau benda langit yang jatuh ke permukaan. Selanjutnya, yang terakhir ada benda langit yaitu bernama komet. Komet itu apa? Pak Fajar. Komet adalah benda langit yang berasal dari pembentukan atas surya. Ia dapat berupa debu, batu maupun es. Ya, komet itu adalah sisa-sisa dari pembentukan atas surya. Tapi kenapa komet itu bisa berekor ya? Karena terbuat dari gas dan debu. Ya, terbuat dari gas dan debu. Kemudian, arah pergerakan ekor komet itu menjauhi atau mendekati matahari? Kenapa dia bisa menjauhi? Karena jika komet mendekati matahari, dia menjadi Ya, karena panas dari sinar matahari sehingga itu yang membuat dia menjauhi. Oke, selesai. Kita sudah selesai membahas KKPD. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Ada yang bisa menyampaikan kesimpulan terkait KKPD yang telah dilaksanakan terkait bumi dan tata surya. Oke, makasih. Baik, kesimpulan yang telah kita lakukan dalam KKPD ini yaitu planet Mars tidak dapat dihuni karena memerlukan penelitian lebih lanjut untuk dapat dihuni oleh manusia. Terima kasih. Ada pendapat kesimpulan yang lain? Tambahan kesimpulan dari kesimpulannya adalah kita dapat mempelajari tentang planet Mars yang dapat dihuni, yang memungkinkan kita untuk dapat dihuni maupun
Paturam Parama Santi.